Halo teman-teman, balik lagi di channel Bimbel Lulus Indonesia. Nah, video kali ini kita akan bahas tes intelijensia umum lagi. Materinya itu adalah perbandingan kuantitatif. Ini materi pasti keluar dan insya Allah akan selalu keluar di tahun ke tahun untuk SKD kedinasan, subtes tes intelijensia umum. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung lihat soal yang pertama. Oke teman-teman, kita lihat soal yang pertama. Di sini teman-teman, soalnya Mas Ardi ambil dari salah satu bimbel namanya Bimbel Viracun. Thank you untuk Bimbel Viracun. Oke, kita lihat ya. Yang A, ini katanya berat total 5 kotak dengan masing-masing memiliki berat 10 pon. Jadi yang A ini kan berat total ya. Kalau total itu banyaknya kotak dikalikan masing-masing beratnya berapa. Jadi 5 dikalikan 10. Berarti berapa? 50 pon. Ingat ya, ini pon satuannya. Terus yang ini, berat total kotak dengan masing-masing 5 ons. Jadi ada 50 kotak, masing-masingnya 5 ons. Berarti yang B adalah 50 dikalikan 5. Jadinya berapa? 250 ons. Oh ya udah Bos, berarti yang B lebih besar daripada A. Belum tentu, karena ini pon, ini ons. Gak bisa kita bandingin. Harus sama satuannya. Gimana lebih cepatnya Mas? Kita jadiin kilogram aja semuanya. Jadi teman-teman, 1 pon ini sama dengan 1,5 kilogram. Tinggal kita kaliin 50 kalikan setengah. Berapa? 25 kilo. Yang ini pun sama. 1 ons ini sama dengan 1 per 10 kilogram. Jadi kan kalikan ya teman-teman ya. 250 dikalikan 1 per 10. Coret, coret. Jadinya berapa? 25 kilogram. Dapat nih kan? Dapatnya adalah A sama dengan B. Mas, nggak ada di jawabannya. Nggak ada di A sama dengan B. Oke, jangan panik teman-teman. Di sini kan ada A dikurang B, A dikurang B, atau A ditambah B. Ingat, ini bisa dipindah ruas teman-teman. Yang B ini karena positif, kalau dipindah ruas nanti jadi negatif. Terus karena di sini B-nya udah dipindahin dan di sini nggak ada apa-apa, nggak ada tersisa apa-apa, jadi sama dengan 0. Ada nggak nih jawabannya kalau bentuknya kayak gini teman-teman? Ada, jawabannya adalah yang D. Jadi A dikurangi B sama dengan 0. Seperti itu teman-teman. Kita lihat ke soal berikutnya. Oke, kita lihat soal yang kedua. Sama ya, soal ini juga Mas Ardi ambil dari Bimbel Viracun. Kita lihat. X sama dengan 5% dari. Kalau kata dari, ini berarti dikali ya teman-teman. Jadi gini. Jadi X sama dengan 5%. 5% ini teman-teman bisa ubah jadi 5 per 100. Ya. Jadi kalau misalkan 5% itu pasti per 100 bawahnya. Jadi 5 per 100, dari itu dikali 15 per 2. Kalau pecahan, atas kali atas, bawah kali bawah, kalau dikali, ya. Jadinya adalah 75 per 200. Oke? Yang Y, kita lihat yang Y. Y itu adalah 0,03 kali 25 per 2. Teman-teman, 0,03 dikali 25 per 2. 0,03 ini bisa diubah juga. Jadi apa? Jadi 3 per 100. Mas, kenapa bisa kayak gitu? Karena 2 angka di belakang koma. Jadi kalau teman-teman punya 0,5, ini bisa jadi 5 per 10. Karena cuma 1 angka di belakang koma. Atau kalau teman-teman punya 0,125, jadinya 125 per 1000. Kenapa? Karena ada 3 angka di belakang koma. Kayak gitu ya teman-teman ya. Dikalikan berapa? Dikalikan 25 per 2. Sama ya, atas kali atas, bawah kali bawah. Jadinya berapa? 75 per 200. Sama nih ya. X-nya 75 per 200, Y-nya 75 per 200. Berarti apa? X sama dengan Y. Jadi jawabannya adalah yang B. Seperti itu teman-teman. Kita lihat ke soal berikutnya. Oke, kita lihat soal yang nomor 3. Sama ya, nomor 3 ini Mas ambil juga dari Bimbel Viracun. Kita lihat. Jika P bilangan menyatakan 0,675% dari 8,25. Oke? 0,675% dari itu dikali. Ingat, kalau persen berarti per 100 ya. 0,675 per 100. Ini adalah P katanya. Dari berarti dikali 8,25. Berarti kalau jadi pecahan gimana teman-teman? 825 per 100. Kenapa per 100? Karena 2 angka di belakang koma. Oke? Yang Q. Yang Q gimana katanya teman-teman? Kita lihat yang Q. Yang Q ini adalah 8,25% dari 0,675. Ingat kalau persen itu adalah per 100 juga. Ya. Dikalikan 675 per 1000. Kenapa per 1000 Mas Ardi? Pertanyaannya.
karena dia 3 angka di belakang koma. 0,675 kalau kita mau jadikan pecahan, jadinya adalah per 1000. Oke, supaya lebih gampang juga, yang atas kita nggak mau ada komanya nih, supaya nggak bingung ya. Nah, ini gimana cara ngilangin komanya? Ya, ini kan ada 3 angka di belakang koma ya. Jadi kita tulis aja langsung angkanya. Terus kalau ada 3 angka di belakang koma, 0-nya tambahin 3 di bawah. Gitu. Ini 0-nya tambahin 3 di bawah. Dikalikan 825 per 100. Sama yang ini juga teman-teman ya. Ini kita mau hilang ini, ada 2 angka di belakang koma. Jadinya berapa? Jadinya adalah 825, bawahnya tambahin 0-nya 2. Ya, dikalikan 675 per 1000. Oke teman-teman, sampai sini paham? Terus gak usah dikaliin. Atasnya nggak usah dikaliin, karena sama kan, identik nih ya. Tinggal kita lihat bawahnya nih. Kalau bawahnya 0-nya sama, maka hasilnya akan sama nih antara P sama Q. Kita lihat. Cara ngaliinnya gimana mas? 100.000 kali 100. Gini aja, 1 kali 1 berapa? 1. Tambahin 0-nya semuanya. Tulis 0-nya semuanya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Yang 5 kan dari sini ya. Terus ada 2 lagi kan? 7. Jadi berapa nih? 10 juta. Ini juga berapa nih? Ini 0-nya 4, tulis. Jadi 1, 2, 3, 4. Ada 3 di sini. 1, 2, 3. Sama ya, 10 juta. Ini kan sama-sama 675 kali 825. Iya nggak? Cuma beda posisi doang kan? Tapi pasti hasilnya kan sama. Iya nggak? Benar nggak? Bawahnya sama, atasnya sama. Berarti adalah P sama dengan Q. Jadi nggak usah teman-teman buru-buru kaliin ini sama ini. Oke? Paham nggak teman-teman? Kita lihat ke soal berikutnya. Oke, kita lihat soal nomor 4 teman-teman. Di sini, jika A sama dengan 8 dan B sama dengan 5. X di sini katanya A min B kuadrat. Ya udah, kita masukin aja, ganti A-nya itu sama 8, B-nya sama 5, dikuadratin. Tapi ingat, bukan dikuadratin dulu ya, karena di dalam kurung, maka kita kurangin dulu ya teman-teman. 8 kurang 5 berapa? 3. 3 kuadrat berapa? 9. Oke? Yang Y pun sama. Tapi ini kan B kurang A ya. Berarti kalau B kurang A gimana? B kurang A berarti adalah 5 dikurang 8 kuadrat. 5 dikurang 8 berapa? Min 3 kuadrat. Ingat, kuadrat itu adalah min 3 kali 3 kan maksudnya kan? Ini juga sama kan? 3 kali 3. Min kali min apa? Plus. Min 3 kali min 3. Ini min ya, sorry. Min 3 kali min 3 berarti apa? 9. Kalau X-nya 9, Y-nya 9, berarti X sama dengan Y. Karena sama-sama 9. Jawabannya adalah yang C. Seperti itu teman-teman. Kita lihat ke soal berikutnya. Oke, kita lihat soal yang ini. Nah, ini kalau misalkan teman-teman belum tahu triknya, mungkin akan langsung di skip aja. Kenapa langsung di skip? Karena ribet ya teman-teman. 1/63 ditambah 1/101. Oh iya, ini juga sumbernya dari Viracun ya. Jadi semua soal yang kita bahas hari ini kita akan bahas dari latihan soal Viracun. Oke? 1/63 ditambah 1/101. Gak usah ditambahin dulu langsung teman-teman. Jadi jangan ribet-ribet teman-teman tambahin. Gini aja teman-teman. Kita kan mau ngebandingin antara X sama Y kan. Oke? Selama ini kan kita harus tahu ya X-nya itu berapa pastinya, Y itu berapa pastinya, baru kita bandingin X itu apakah lebih besar atau lebih kecil daripada Y. Kayak gitu ya. Nah, gini aja teman-teman. 1/63. Apakah ini lebih besar atau lebih kecil daripada 1/21? Logikanya gini, 1/2 sama 1/4. Lebih kecil mana? Ini kan jadi 0,5. Kalau 1/4, 0,25. Bandingin lagi sama 1/5. 0,2. Bandingin lagi sama 1/6. Ya, berapa 1/6? 1/6 itu adalah 0,14 titik-titik. Jadi semakin besar penyebutnya, maka akan semakin kecil hasilnya. Ya, 1/63 sama 1/21 udah jelas lebih gede 1/21. Ya, ini 0,05. Ini berapa? Yang 1/63 itu adalah 0,03 atau 0,02. Terus ditambahnya apa? Ditambah sama 1/101 sama 1/123. Ini nggak akan berpengaruh signifikan ke sininya teman-teman. Karena ini sama-sama gede. Ini kan per 101/123 berarti kan pengaruhnya nggak akan signifikan gitu loh teman-teman. Ya, 1/101 berapa sih? 0, berapa? 0. 1. Ini 0,001. Kalau kita tambahin 0,02 berapa? 0,03. Ini 0,051.
Ini 0,030, ya kan? Berarti apa? Y-nya itu sama dengan 0,051, X-nya sama dengan 0,30. Jadi udah pasti adalah Y lebih besar daripada X, atau X lebih kecil daripada Y. Jawabannya adalah yang A. Seperti itu teman-teman. Jadi nggak usah teman-teman kaliin, atau teman-teman operasikan nih 1/21 ditambah 1/123. Karena akan memakan waktu lama. Cukup lihat secara logika aja teman-teman. Ini kan udah jomplang jauh ya. 1/21 sama 1/63 itu jauh banget. Ya, tadi kakak analogiinnya 1/2 sama dengan 0,5. 1/5 sama dengan 0,2. Ini kan udah jauh banget ya. 0,5 sama 0,2 kan udah bedanya 0,3 sendiri. Apalagi 1/21 sama 1/63. Bedanya udah puluhan kan penyebutnya. Seperti itu teman-teman. Semoga mengerti. Kita lihat ke soal berikutnya, oke? Oke teman-teman, ini adalah soal PR yang harus teman-teman kerjain. Silahkan tulis jawaban teman-teman di kolom komentar. Dan bagi yang ingin ikut kelas gratis by Bimbel Lulus Indonesia, silahkan klik link yang ada di deskripsi teman-teman, oke? Dan jangan lupa subscribe video ini atau channel ini supaya channel ini makin berkembang dan kita makin banyak memberikan manfaat bagi teman-teman, terutama teman-teman yang sedang menghadapi tes apapun. Kalau untuk video ini berarti semoga tahun 2024 ini teman-teman lulus menjadi CPNS tahun 2024. Oke? Sampai segitu dulu videonya. See you teman-teman.